Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada waktu duha ini kita akan bersama-sama membahas suatu tema pengajian mengisi waktu libur dengan amalan-amalan produktif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah sebentar lagi antum semua akan liburan. Maka yang harus kita pahami bersama pada prinsipnya seorang mukmin senantiasa mengisi hari-harinya, mengisi waktunya dengan melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita di setiap waktu, bahwasanya seorang mukmin senantiasa mengisi hari-harinya, mengisi waktunya dengan melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Begitu juga yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa seorang mukmin tidak mengkosongkan waktunya begitu saja tanpa ada amalan atau kegiatan yang dia lakukan. Baik itu kita sedang berada di pondok atau kita sedang liburan, maka seorang mukmin senantiasa melakukan suatu amalan, suatu kegiatan yang memberikan manfaat terhadap dirinya. Seorang mukmin tidak akan membiarkan waktunya berlalu begitu saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang mulia, menggambarkan, menjelaskan kepada kita semua sosok seorang muslim yang sejati di dalam mengisi hari-harinya, di dalam mengisi waktu-waktunya. Beliau mengatakan mukmin yang kuat
al-mu'minul qawi. Yang dimaksud mukmin yang kuat di sini adalah kuat imannya. Mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dari mukmin yang lemah imannya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Dan kuatnya iman kita buktikan dengan amal. Maka seorang mukmin yang kuat, yang imannya kuat, dia tidak hanya sekedar beriman dengan hatinya, namun dia buktikan keimanan yang ada di dalam hatinya dengan amal, diwujudkan dengan amal. Ya, kata para ulama ketika mentafsirkan hadis ini, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, yang dimaksud kuat di sini adalah al-quwatu fit ta'ah. Mukmin yang kuat sehingga dia lebih baik daripada mukmin yang lemah ketika mukmin tersebut kuat di dalam menjalankan ketaatan, khususnya di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Fayakunul mu'minu aktsara amalan. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang paling banyak melakukan amalan yang bermanfaat di dalam hari-harinya, tidak nganggur. Mukmin yang kuat selalu tersibukkan dengan amalan-amalan yang bermanfaat, tidak menganggur. Fayakunul mu'minu man aksara amalan wa atwala qiyaman wa aktsara siyaman wa jihadan wa hajjan. Mukmin yang kuat itu adalah yang paling panjang melakukan salat, yang paling banyak puasanya, yang paling banyak berjihad, yang paling banyak melakukan ibadah haji. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis ini, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, di antaranya al-quwatu fi azimatin nafsi. Mukmin yang kuat keinginan dan niatnya untuk mengisi hari-harinya dengan ketaatan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka hendaknya kita untuk selalu menjadi mukmin yang kuat di setiap waktu, di setiap saat, karena Allah lebih mencintai mukmin yang kuat ketimbang mukmin yang lemah. Paling tidak kita memiliki keinginan, kita sudah berniat, meskipun liburan kita sudah memiliki keinginan, sudah berniat bahwasanya kita akan mengisi liburan kita dengan ketaatan, dengan hal-hal amalan-amalan yang bermanfaat. Al-quwatu fi azimatin nafsi. Adapun mukmin yang dhaif, adapun mukmin yang lemah dan bahkan tidak terdapat kebaikan di dalam dirinya, apabila seorang mukmin tidak sama sekali memiliki kemauan atau niat untuk mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka paling tidak mulai dari sekarang sudah kita niatkan di dalam hati kita bahwasanya nanti kalau liburan kita niatkan akan kita isi liburan kita, akan kita isi waktu luang kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, dengan melakukan ketaatan, khususnya di bulan yang penuh berkah ini, khususnya ketika kita bisa bertemu dengan kedua orang kita, dengan kedua orang tua kita, dengan keluarga kita. Maka dari sekarang harus kita niatkan, kita punya target atau kita punya gambaran bahwasanya nanti ketika liburan ya kita akan
merancang sebuah kegiatan, melakukan kegiatan-kegiatan, ketaatan-ketaatan kepada Allah, kegiatan yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mempertegas di dalam lanjutan hadis ini. Setelah beliau mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu wa khairun ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai, lebih baik dari orang mukmin yang lemah. Beliau mempertegas, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian dalam mengisi hari-hari kalian, mengisi waktu-waktu kalian dengan hal-hal amalan-amalan yang dapat memberikan manfaat. Ya, maka seorang mukmin di dalam kehidupannya tidak ada kata menganggur, tidak ada kata melewatkan waktu-waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Waktunya selalu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena itu perintah Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian dalam mengisi hari-hari kalian, mengisi waktu-waktu kalian dengan hal-hal, dengan amalan-amalan yang dapat memberikan manfaat. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan amalan-amalan yang bermanfaat, ma ya'udu 'alal insani bi khairai ad-dunya wal akhirah minal ibadat wal a'mal as-salihah wa nahwi dzalik. Karena Nabi memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengisi waktu kita, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal, perkara-perkara yang bermanfaat, maka kata para ulama yang dimaksud dengan amalan-amalan atau perkara-perkara yang bermanfaat itu adalah segala bentuk amalan-amalan yang dapat mendatangkan bagi manusia dua kebaikan. Ya, amalan yang bermanfaat itu amalan yang kalau kita melakukannya, maka amalan tersebut memberikan kepada kita dua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dari ibadah-ibadah, dari kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan, serta segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan tidak melanggar syariat, maka itu yang disebut dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Ya. Maka kalau kita mau membuat suatu kegiatan untuk mengisi hari-hari libur kita, hendaknya benar-benar kita pilih amalan-amalan yang sekiranya bisa mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat. Jangan amalan yang sia-sia, yang dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Dunia lalai, akhirat pun berdosa. Kemudian Nabi melanjutkan di dalam hadisnya, wasta'in billah wala ta'jas, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Ya, dan kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kita lemah. Jangan mau kita dikuasai oleh hawa nafsu kita sehingga kita malas-malasan, tidur-tiduran, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka kalau kita merasa malas, kalau kita nanti liburan misalnya, karena keadaan di rumah tentunya tidak seperti keadaan di pondok. Kalau kita merasa malas sehingga waktu yang kita lalui banyak terlewatkan dan kosong, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada prinsipnya jangan sampai waktu kita terlewat kosong, sia-sia begitu saja. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, kita tidak mendapatkan pahala sama sekali.
Kalau kita merasa malas, sudah merasa malas karena memang lingkungannya tidak sama seperti di pondok, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seseorang terhindar dari sifat malas, agar seseorang terhindar dari kesulitan, agar Allah mudahkan dia untuk bisa mengamalkan, mengisi waktunya, mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah doa yang pernah Rasulullah ajarkan, yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada salah seorang sahabat, kepada Abu Umamah. Disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati sahabat yang mulia Abu Umamah sedang menyendiri di dalam masjid. Padahal ketika itu bukan waktu iktikaf, belum waktu masuk sholat, tapi Abu Umamah menyendiri di dalam masjid. Dan Rasulullah melihat Abu Umamah ini bersedih. Maka Nabi Muhammad berkata kepada Abu Umamah, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti shalah." Wahai Abu Umamah, kenapa dirimu, aku melihatmu sendiri duduk di dalam masjid padahal bukan waktu sholat, bukan waktu iktikaf. Maka Abu Umamah menjawab, "Humumun lazimatsni wa duyunun ya Rasulullah." Abu Umamah menjawab, kegundahan dan hutang-hutang yang selalu menyelimutiku, yang selalu menyelimuti hidupku. Ternyata Abu Umamah menyendiri di dalam masjid karena Abu Umamah dalam keadaan gundah, gelisah, dan dililit hutang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui sebabnya, beliau mengajarkan sebuah doa kepada Abu Umamah, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Rasulullah berkata kepada Abu Umamah, "Afala u'allimuka kalaman idza anta qultahu adhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainak." Setelah Rasulullah tahu sebabnya, sahabat Abu Umamah ini menyendiri di masjid dalam keadaan bersedih, gelisah. Ternyata Abu Umamah juga dililit hutang. Maka kata Rasulullah, "Apakah mau kuajarkan kepadamu suatu doa, suatu perkataan yang apabila engkau mengucapkannya, engkau berdoa dengan membaca doa ini, maka Allah akan menghilangkan kegundahan dari dirimu dan Allah akan melunasi hutang-hutangmu." Ya, melunasi hutang tentunya dengan usaha di sini. Maka sahabat Abu Umamah menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Apabila kamu berada di pagi hari dan di sore hari, maka ucapkanlah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali." Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabat yang mulia Abu Umamah agar dihilangkan rasa kegundahan di dalam dirinya dan Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga
sehingga dia tidak meninggalkan waktu-waktunya, tidak meninggalkan hari-harinya berlalu begitu saja. Kata Rasulullah, berdoalah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Ya, apalagi bulan Ramadan. Jangan sampai puasa Ramadan karena kita tidak makan, tidak minum, menahan makan, menahan minum, jangan sampai merupakan sebab kita tidak memperbanyak amalan kebajikan, sebab kita lalai dari amalan kebajikan. Padahal justru dengan puasa Ramadan justru meningkatkan seseorang di dalam berbuat ketaatan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Berdoalah kepada Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat juben, dari sifat pengecut, wal bukhli, dan dari sifat kikir, dari sifat pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan dari dikuasai oleh orang lain. Nah, maka kalau kita merasa malas, merasa futur, dimanapun kita berada, apalagi di bulan Ramadan, maka hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah. Dan kita hilangkan rasa lemah kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doanya yang diajarkan kepada sahabat yang mulia Abu Umamah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang harus kita pahami agar kita senantiasa mengisi waktu kita, mengisi hari-hari kita, dimanapun kita berada. Kalau di pondok ngaji, di rumah juga ngaji. Kalau di pondok membaca kitab, di rumah juga membaca kitab. Kalau di pondok sholat berjamaah, maka di rumah juga sholat berjamaah. Maka yang harus kita pahami, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sejatinya manusia, khususnya orang yang beriman, ya, sejatinya manusia, khususnya orang-orang yang beriman, hanya berpindah dari satu amal ke amalan yang lainnya. Seorang mukmin tidak pernah kosong dari suatu pekerjaan di dalam hari-harinya. Ini yang harus kita pahami. Sejatinya kita hidup di dunia ini, sejatinya kita semua, khususnya orang-orang beriman, kita itu hanya berpindah dari amalan satu ke amalan yang lainnya. Kalau mungkin kita di pondok sangat sibuk dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan hal-hal yang bermanfaat, maka bukan berarti ketika liburan tidak ada pekerjaan, tidak ada amalan-amalan yang bermanfaat seperti di pondok. Karena sejatinya manusia itu hanyalah berpindah dari amal satu ke amal yang lain. Kalau misalnya di pondok kita belajar dan ternyata sudah liburan, bukan berarti tidak ada kegiatan. Berarti kita melakukan kegiatan yang lain, yaitu di rumah kita masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka di dalam kehidupan seorang muslim, di dalam kehidupan seorang mukmin tidak ada yang namanya waktu kosong. Tidak pernah dia melalui hari-harinya, melalui waktu-waktunya dengan pekerjaan yang kosong, tidak melakukan suatu hal apapun. Apabila kita telah selesai dari suatu pekerjaan, maka sejatinya setelah itu kita bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan selanjutnya.
Kalau kita sekarang di pondok, kemudian kita mau pulang untuk liburan, maka sejatinya kita bersiap-siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah di masa liburan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab." Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah engkau berharap. Maka jangan dipahami kita liburan ini bahwasanya ketika kita liburan kita tidak ada amalan-amalan apapun, kita tidak mengerjakan suatu amalan-amalan apapun. Ketika kita liburan kita hanya memindahkan pekerjaan kita, memindahkan amalan kita yang mungkin sebelumnya di pondok padat full menuntut ilmu, kita pindahkan di rumah meskipun tidak seperti di pondok. Ya, maka hakikatnya manusia ini di dalam hidupnya hanya berpindah dari satu amalan ke amalan berikutnya. Dari mungkin amalannya berat berpindah ke amalan yang lain yang lebih ringan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga hari-hari kita selalu kita beramal. Di setiap hari kita tidak ada hari-hari kosong tanpa amalan, hari-hari kosong sia-sia tanpa amalan suatu apapun. Oleh sebab itu, ayyuhal ikhwah, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, su'ilal Imam Ahmad rahimahullah, mata roha. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan istirahat? Kapan waktu istirahat? Qala inda awwali qadami adauha fil jannah. Maka Imam Ahmad menjawab, istirahat itu, waktu istirahat itu nanti saat untuk pertama kalinya kita semua bisa menginjakkan kaki kita di surga. Ya, maka seorang mukmin ini selalu aktif, selalu produktif. Hidupnya selalu memberikan manfaat baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Ini yang harus kita tanamkan. Maka liburan kita bukan berarti tidak ada kegiatan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, bukan berarti kita malas-malasan. Kita hanya memindahkan amalan yang biasa kerjakan di pondok, kita pindahkan di rumah. Ya, kata Imam Ahmad apa? Waktu istirahat yang sesungguhnya itu adalah nanti saat kita pertama kalinya menginjakkan kaki kita di dalam surga. Nah, itu hakikatnya waktu istirahat. Ya. Waktu liburan bukan waktu istirahat, hanya mungkin lebih ringan saja. Pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tidak seperti kita aktif di pondok atau di tempat kerja kita. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, seorang mukmin di dalam melakukan suatu amalan, di dalam mengisi hari-harinya. Seorang mukmin ketika dia mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan yang bermanfaat ada dua macam. Yang pertama, seorang mukmin mengisi hari-harinya dengan amalan orang yang soleh. Dan yang kedua, seorang mukmin mengisi hari-harinya dengan amalan orang yang muslih. Ya. Di dalam mengisi hari-hari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka ada dua macam, amalan orang yang soleh, amalan orang yang muslih. Amalan orang yang soleh adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Amalan tersebut adalah amalan yang bermanfaat, namun manfaatnya hanya berdampak pada dirinya sendiri. Ini amalan orang yang soleh. Yang kedua, amalan orang yang muslih. Amalan orang yang muslih adalah amalan-amalan yang bermanfaat,
dan manfaatnya tidak hanya bagi dirinya sendiri namun juga bagi orang lain. Maka seorang yang berilmu, seorang penuntut ilmu, karena kita belajar, karena kita mengetahui suatu ilmu merupakan amanah dari ilmu yang telah kita pelajari. Ketika kita melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu amalan, pekerjaan, mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat, seorang ahli ilmu, seorang penuntut ilmu tidak hanya melakukan amalan yang manfaatnya untuk dirinya, namun juga dia melakukan suatu amalan yang manfaatnya berdampak baik kepada orang lain. Ya. Maka kita menggabung di antara dua sifat, soleh dan muslih. Ya. Jangan sampai kita hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri karena kita memiliki amanah ilmu yang telah kita pelajari. Hendaknya kita juga bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya untuk kedua orang tua kita atau untuk lingkup keluarga kita, bahkan kalau bisa untuk masyarakat di sekitar kita. Ya, maka orang yang berilmu, para penuntut ilmu tidak hanya soleh, namun dia juga harus muslih. Soleh wa muslih. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Rasulullah pernah bersabda, Islam ini dimulai dalam keadaan asing, dalam keadaan terasing, dan Islam nanti akan kembali terasing sebagaimana dimulainya Islam, dimulainya dakwah Islam di awal-awal asing. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang dimaksud dengan ghuraba, orang-orang yang asing? Faqala, maka Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing itu adalah orang-orang yang dia tidak hanya soleh bagi dirinya sendiri, tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, namun dia juga bermanfaat bagi orang lain. Namun dia juga memperbaiki orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya ketika kebanyakan manusia dalam keadaan rusak. Ya, maka kita usahakan ketika kita hendak melakukan suatu kegiatan, mengisi hari-hari kita selama liburan, tidak hanya untuk diri kita manfaatnya, namun kalau bisa untuk orang lain. Orang lain juga merasakan amanah ilmu yang kita telah pelajari di pondok ini. Ya, sesuai kemampuan ilmu yang telah kita pelajari tentunya. Di riwayat yang lain, fi lafdin akhar, Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan ghuraba, dengan orang-orang yang asing itu adalah humul ladina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka itu adalah orang-orang yang memperbaiki kerusakan-kerusakan di tengah-tengah manusia yang banyak merusak sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ternyata di lingkungan kita, di masyarakat kita, di kampung kita, kita jumpai banyak hal-hal yang menyelisihi syariat, banyak hal-hal yang menyelisihi sunnah, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, maka ketika itulah kita kenalkan yang namanya sunnah, kita pahamkan yang namanya tauhid kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita. Inilah ghuraba, khususnya para penuntut ilmu, khususnya para ahli ilmu. Mereka isi waktu-waktu mereka untuk memberikan manfaat kepada dirinya, tidak hanya kepada dirinya, namun untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya keluarga kita.
Kalau ternyata keluarga kita, apalagi orang tua kita belum mengenal sunnah, belum mengenal cara beribadah yang benar, maka kita kenalkan. Kita jelaskan kepada mereka cara beragama yang benar. Kita pahamkan sunnah, kita pahamkan tauhid. Kita terangkan kesyirikan agar menjauhi dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ya, maka isi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang bermanfaat, yang manfaatnya tidak hanya untuk diri kita namun untuk orang lain sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, ini antum tanamkan di dalam diri antum, di dalam diri kita masing-masing ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sekecil apapun manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka kita kerjakan, kita lakukan. Apalagi dengan keluarga kita. Kalau kita mengenal tauhid, mengenal sunnah, ternyata keluarga kita belum mengenal tauhid, belum mengenal sunnah, kita kenalkan. Kita jelaskan, kita pahamkan, kita perlihatkan akhlak yang baik. Nah, kemudian kalau kita mau memerinci ya, amalan yang soleh, yang manfaatnya untuk diri kita sendiri, dan amalan yang muslih, yang manfaatnya untuk diri kita dan orang lain, ini ada banyak. Yang pertama, amalan yang soleh. Di dalam mengisi hari-hari, waktu-waktu kita, khususnya selama liburan, maka di sana ada amalan-amalan yang sifatnya soleh, yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Di antaranya, yang pertama, khususnya di bulan Ramadan ini, yang pertama, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, dan amalan tersebut amalan soleh, manfaatnya berdampak bagi diri kita sendiri. Yang pertama yaitu berniat puasa dari malam hari setelah sholat tarawih dan tidak begadang dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kegiatan yang pertama yang bisa kita isi hari-hari kita selama liburan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Maka dari malam hari setelah sholat tarawih hendaknya kita sudah berniat dan tidak begadang. Apalagi kalau begadangnya bukan untuk ketaatan, untuk maksiat, untuk bermain HP misalnya. Ya, maka tinggalkan ini semua. Kecuali kalau begadangnya untuk membaca Al-Quran sampai khatam misalnya, maka ini tidak mengapa. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama aw man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu." Barang siapa yang belum berniat puasa semenjak malam hari, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Ini amalan yang pertama. Kita mulai dari malam hari setelah sholat tarawih, kita sudah berniat untuk puasa Ramadan. Dan kita tidak begadang. Kalau begadangnya itu hal-hal yang sia-sia, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang manfaatnya untuk diri kita sendiri, amalan soleh, yaitu sahur. Melakukan sahur. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sahur meskipun hanya meminum seteguk air saja. Meskipun mungkin kita terlambat mepet, mau azan tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa menit lagi azan, maka sempatkan untuk sahur. Walaupun hanya minum seteguk air saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah."
Ya, bersahurlah karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Yang ketiga di antara amalan-amalan yang dapat kita lakukan selama liburan dan manfaatnya untuk diri kita sendiri, menjaga sholat subuh berjamaah. Ya, hendaknya kita jaga sholat subuh kita secara berjamaah. Kalau di pondok kita bisa menjaga salat 5 waktu dan selalu berjamaah, khususnya salat subuh, maka di luar pondok pun, meskipun kita tidak di pondok, di rumah, harus kita jaga salat 5 waktu kita berjamaah, khususnya salat subuh. Ya, karena barang siapa yang menjaga salat subuh berjamaah, maka Allah akan melindunginya, Allah akan memberikan perlindungan kepada dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis, man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah, dia dalam perlindungan Allah. Ini salah satu keutamaan seseorang menjaga sholat subuh, menjaga sholat subuh berjamaah. Maka jangan sampai ya kita lalai, bahkan mungkin kelewatan tidak sholat berjamaah subuh. Kita jaga sholat subuh kita, insya Allah selama liburan dan seterusnya Allah menjaga kita, menjamin kita dari mara bahaya. Ya, disebutkan di dalam suatu riwayat bahwasanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pernah memerintahkan kepada Salim bin Abdullah bin Umar untuk membunuh seseorang. Ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini salah seorang pemimpin yang suka meneteskan darah. Ya, salah seorang pemimpin yang gampang menumpahkan darah. Suatu ketika Hajjaj bin Yusuf pernah memerintahkan Salim bin Abdullah bin Umar untuk membunuh salah seseorang. Maka ketika Salim bin Abdullah bin Umar ini hendak membunuh seseorang tersebut yang diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf untuk membunuhnya, Salim bin Abdullah bin Umar ini berkata kepada orang yang mau dibunuh itu, hal sholaita subha, apakah engkau sudah sholat subuh berjamaah? Qala na'am. Na'am, aku tadi sholat subuh berjamaah. Faqala lahu intaliq. Maka Salim bin Abdullah bin Umar ketika tahu bahwasanya orang tersebut sudah sholat subuh berjamaah, dia perintahkan orang tersebut untuk pergi. Intaliq falan amassaka bisu, pergilah, aku tidak akan mencelakaimu, aku tidak akan membunuhmu. Maka ketika Salim bin Abdullah bin Umar kembali ke Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf berkata, lima lam taqtulhu, kenapa engkau tidak membunuhnya? Qala li'annahu shalla subha fakana fi jiwarillah fakarihtu an aqtula rajulan ajarahullah. Maka Salim bin Abdullah bin Umar menjawab, yang seharusnya dia melakukan perintah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia menjawab, aku tidak membunuhnya karena dia ternyata sudah sholat subuh, dan aku tidak mau membunuh seseorang yang sudah berada di dalam jaminan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sholat subuh, ayo ikhwah, harus kita jaga. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketiduran. Sholat subuh berjamaah. Kita ajak keluarga kita ya untuk sholat subuh berjamaah. Yang keempat, di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan mendatangkan manfaat, amalan orang soleh yang manfaatnya hanya pada dirinya, yaitu membaca Al-Quran. Hendaknya kita isi waktu kita dengan banyak membaca Al-Quran dan tidak bermain HP. Ya, disebutkan di dalam banyak riwayat, kalau kita mau melihat perbuatan-perbuatan para sahabat
khususnya di bulan Ramadan ini mereka benar-benar mengisi waktunya, mengisi kebanyakan waktunya untuk membaca Al-Quran selain puasa Ramadan. Disebutkan dalam suatu riwayat, wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqra'u fil mushaf awalan nahari fi syahri Ramadan fa idza tala'atis syam namat. Adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau benar-benar mengisi waktunya selama di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran dengan melihat di dalam mushaf. Beliau isi waktunya penuh untuk membaca Al-Quran. Fi awalin nahar, di waktu pagi. Fa idza tala'atis syam namat, apabila matahari sudah terbit maka beliau istirahat sejenak karena sudah mengisi awal waktu paginya ya dengan membaca Al-Quran. Sebutkan di dalam riwayat yang lain, wa an ibni Wahbin, dari ibni Wahbin, qila li ukhti Malik. Ibnu Wahbin pernah bertanya kepada saudara perempuannya Imam Malik, maka nasyaghala Maliku fi baitihi, apa yang dilakukan oleh Imam Malik di bulan Ramadan kalau dia berada di rumahnya. Qalat, maka saudara perempuannya berkata, al-mushafu wat tilawatu. Imam Malik mengisi hari-harinya di bulan Ramadan, meskipun beliau di rumah, beliau tetap bersama mushaf dan senantiasa membaca Al-Quran. Nah, ini amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Yang kelima, sholat taraweh atau qiyam Ramadan berjamaah bersama imam yang bacaannya panjang sampai selesai. Ya, kita pilih masjid yang imamnya baca panjang di sholat tarawehnya. Ya, jangan milih masjid yang imamnya bacanya pendek-pendek, toha, langsung ruku. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau ketika melakukan sholat taraweh, sholat qiyam Ramadan, beliau senantiasa memanjangkan bacaannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, waqad shalla ma'ahu Hudzaifah lailata Ramadan qala faqara'a bil Baqarah summa Nisa summa Ali Imran la yamurru bi ayatin takhwif illa waqafa wa sa'ala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan salat tarawih, salat qiyam Ramadan, meskipun beliau tidak melakukan secara penuh di zamannya karena takut diwajibkan, kata Hudzaifah bahwasanya Nabi ketika salat tarawih beliau membaca surat Al-Baqarah, kemudian lanjut surat An-Nisa, kemudian lanjut surat Ali Imran. Ya, maka kita isi hari-hari kita, khususnya malam-malam kita dalam melakukan salat tarawih, kita pilih masjid yang imamnya baca panjang, khusyuk, tumaknina. Ya, 1 rakaat 1 juz misalnya, atau setengah juz ya, paling tidak. Ya, kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau amalan orang yang soleh, amalan yang manfaatnya hanya kepada dirinya sendiri. Namun orang yang berilmu, penuntut ilmu, dia tidak hanya melakukan suatu amalan mengisi hari-harinya dengan amalan yang manfaatnya untuk dirinya sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak keluarga kita, orang tua kita. Ya, di antara amalan orang yang muslih, khususnya sebagai penuntut ilmu, sebagai ahli ilmu, yaitu azan di masjid. Maka tanggung jawab kita semua ya ikhwah, jangan sampai masjid atau musola di dekat kita tidak ada yang azan, padahal antum ada di rumah. Jangan sampai ada
Jangan sampai musola atau masjid yang ada di dekat rumah kita, di kampung kita kosong dari azan, nggak ada yang azan karena orang-orang mungkin sedang bekerja dan kita ada di rumah, maka itu kewajiban kita untuk azan. Kita tahu semua azan hukumnya apa? Fardu kifayah, harus ada salah seorang melakukannya. Kalau ternyata di kampung kita, misalnya biasanya sholat duhur atau sholat asar, biasanya tidak ada yang azan karena sedang sibuk kerja dan kita ada di rumah, maka wajib bagi kita untuk azan. Kalau nggak ada yang azan, satu kampung berdosa, satu kampung kena azab semua. Ini kewajiban antum ini. Ya, azan ya ikhwan, ya, mudah insya Allah azan. Ya, tidak boleh malu. Syiar Islam, syiar Allah mengingatkan manusia untuk sholat, melakukan kewajiban kepada Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan azan ini, padahal kita mampu melakukannya, kita wajib melakukannya. Ya, disebutkan di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin wal muadzinu mu'tamanun, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Kata Rasulullah, imam itu seorang imam salat, ya, seorang imam, seseorang yang menjadi imam di dalam salat, maka dia itu menjamin makmum yang ada di belakangnya. Wal muadzin mu'taman, dan muadzin itu adalah orang yang harus menjaga amanah karena dia diberikan amanah untuk azan. Dan kita penuntut ilmu, kita tahu hukumnya, kita bisa azan, ini amanah dari Allah. Kita amalkan ilmu kita, maka jangan sampai kita malu-malu. Kemudian Rasulullah mendoakan sebuah doa kebaikan bagi orang yang menjadi imam salat dan orang yang menjadi muadzin. Allahumma arsyidil a'imma waghfir lil muadzinin. Ya Allah, tunjukilah para imam dan berilah ampunan untuk para muadzin. Nah, ini amalan muslih yang ada manfaatnya juga untuk orang lain. Maka kita juga setidaknya tidak hanya manfaat bagi diri kita, kita berikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, amalan muslih yang manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau ada kesempatan untuk menjadi imam sholat, maka kita kerjakan semampu kita dengan ilmu yang kita miliki. Ya, kalau ada kesempatan, karena kita mungkin sudah dikenal, sudah tahu orang-orang sudah tahu kita belajar di pondok, maka kalau ada kesempatan jadi imam semampu kita yang sudah kita hafal, ya, dengan bacaan yang benar, yang bagus, yang tajwid sesuai makhraj dan sifat tentunya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, antum maju, itu kesempatan antum ya ikhwan. Paling tidak mungkin ilmu kita belum mumpuni, tapi setidaknya kita bisa menjadi imam. Ya, inilah pentingnya ya, belajar tajwid, belajar tahsin seperti itu. Yang ketiga, ini khususnya yang sudah menikah, ya, membantu pekerjaan istri di rumah. Nah, yang sudah menikah, ya, membantu pekerjaan istri, ataupun yang belum menikah membantu pekerjaan keluarga kita, orang tua kita. Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis, Ibunda Aisyah pernah ditanya, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki, ya, sesuatu apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berada di dalam rumah? Maka dijawab oleh Ibunda Aisyah, qalat ma yaf'alu ahadun fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Rasulullah kalau berada di dalam rumah itu seperti salah seorang di antara kalian membantu keluarganya. Terkadang beliau memperbaiki sandal keluarganya, menjahit baju keluarganya, mengangkat ember mengisi air. Ya. Masih banyak lagi amalan-amalan yang dapat kita lakukan, yang intinya hendaknya kita isi waktu-waktu kita dengan amalan yang bermanfaat, tidak hanya bermanfaat bagi diri kita namun juga bermanfaat bagi orang lain, wabil khusus keluarga kita yang ada di rumah. Yang terakhir yaitu di antara amalan-amalan yang benar-benar harus kita lakukan, kita manfaatkan selama liburan, di antaranya yaitu menyambung tali silaturahmi. Ya, menyambung tali silaturahmi. Kita sambung lagi hubungan kita dengan kerabat kita, sanak saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia menjelaskan kepada kita keutamaan seseorang, ya, yang menyambung tali persaudaraannya. Rasulullah bersabda, man arada an yubsata rizquhu wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, ya, dibentangkan. Kalau antum silaturahmi, maka antum insya Allah Allah membentangkan rezeki antum. Ya, dapat sangu misalnya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya niat lillahi ta'ala, laisa lil fulus. Tapi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim, menyambung tali kerabat persaudaraan. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, maka kesimpulannya bahwasanya seorang mukmin, ya, tidak pernah kosong dari pekerjaan-pekerjaan, dari amalan-amalan. Seorang mukmin senantiasa menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Dan pada hakikatnya kita itu hanya berpindah dari satu amalan ke amalan berikutnya. Kalau kita biasa sibuk, padat jadwal kita di pondok, kegiatan kita di pondok, maka ketika liburan sejatinya kita memindahkan kegiatan kita di rumah. Hanya saja mungkin lebih ringan. Dan hendaknya kita tidak hanya menjadi orang yang soleh, namun kita juga harus menjadi orang yang muslih. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.